Selanjutnya pernikahannya Sang Aswawarman dengan anak Sang Kudungga, beranaklah ia 3 orang, salah satu di antaranya Sang Mulawarman, karenanya Sang Kudungga tak disebut bagian dari dinasti, karenanya, anak perempuannya. Maka oleh sebab itu, Sang Aswawarman sebagai asal mula dinasti. Sedangkan kakak istri Sang Aswawarman menjadi istri Raja di Raja Guru, yakni Jayasinghawarman namanya lagi, Raja Tarumanagara di bumi Jawa Barat. Karena kekerabatan antara anak cucunya Sang Raja di Raja Guru dengan anak cucunya Sang Aswawarman senantiasa mengikat persaudaraan. Kedua kerajaan itu masing-masing bersahabat dengan kerajaan Cina. Mereka masing-masing mengutus duta persahabatannya ke kerajaan Cina. Demikian juga utusan kerajaan Cina pergi ke Tarumanagara dan negara Bakula. Sejak dahulu hingga saat ini, banyaklah kerajaan di pulau-pulau di Dwipantara saling bersahabat antara raja kerajaan tetangga. Ada yang sama kedudukannya, ada yang kerajaannya, ada yang besar kekuasaannya, ada yang saling berselisih di antaranya. Ramailah perahu di lautan kepulauan dari berbagai negara, dengan memusatkan perhatian mereka yaitu berniaga dan usaha jasa berbagai barang, di antara raja yang ada di Nusantara pada saat itu, Sang Purnawarman yakni Raja Tarumanagara inilah yang sangat besar wibawanya. Tak ada satupun panah yang mampu menembus tubuhnya, Sang Purnawarman, karena ia Sang Purnawarman senantiasa memakai baju sakti dari besi seluruh tubuhnya, dari kepala hingga kaki. Serta menaiki gajah Erawata namanya karenanya ia disebut orang sakti. Di waktu lampau awal berdirinya Tarumanagara semata-mata hanya kerajaan kecil di bumi Jawa Barat. Semakin lama menjadi negara besar lebih dari 12 raja wilayah yang mengabdi kepada kerajaan Taruma. Semua musuhnya digenggam erat oleh Purnawarman itu, pakaian menjadi andalannya, siapapun yang sengaja merintangi, akibatnya mereka terbunuh. Sang Purnawarman adalah orang besar, ia orang yang mengusahakan kemakmuran bagi negerinya. Adapun Sang Purnawarman bersemayam di istana kota raja Sundapura yang ada di tepian Sungai Gomati, di sana tampak berkibaran. Di atas istana bendera simbol kerajaan Taruma yakni teratai di atas kepala. Gajah Erawata gambar benderanya tanda raja dedaunan dari emas kemerahan bentuknya. Sedangkan bendera bergambar naga sebagai bendera tanda dari Angkatan Laut Tarumanagara, tampak berkibaran di atas kapal perang yang ada di tepian pantai. Di situ tampak banyak yang berlabuh, sedangkan bendera lainnya yaitu bendera bergambar singa, bendera bergambar harimau, bendera bergambar babi hutan, bendera bergambar kuda, bendera bergambar serigala, bendera bergambar ular, bendera bergambar kucing liar, bendera bergambar garuda, bendera bergambar beruang, bendera bergambar kerbau, bendera bergambar ikan, bendera bergambar kambing, bendera bergambar kijang, bendera bergambar sapi, bendera bergambar angsa, bendera bergambar kera, dan banyak lagi lainnya. Semuanya itu benderanya raja wilayah yang mengabdi pada Tarumanagara. Adapun kerajaan Indraprasta yaitu kerajaan bagian barat yang benderanya bergambar singa. Di kerajaan Indraprasta ada sungai, Gangga namanya, di muara sungai Suba namanya, menurut pustaka Pararatuan Sundabumi, kerajaan Indraprasta kelak disebut Carbon Girang, kemudian itu wilayahnya. Sedangkan benderanya bala tentara Tarumanagara masing-masing. Berbagai bentuk alat perang. Selama ia menguasai Tarumanagara, Sang Purnawarman telah menyelesaikan karya besar yakni memperkokoh sepanjang tepian sungai, memperbesar sungai itu, serta pula memperdalam beberapa sungai di seluruh Jawa Barat. Pekerjaan ini yaitu dibuat oleh penduduk dari berbagai daerah di Tarumanagara. Mereka kerja bakti kepada rajanya. Beberapa ribu penduduk lelaki perempuan semuanya berbondong-bondong pergi menuju sungai itu. Ada yang tua ada yang muda, berasal dari penduduk rendah, menengah, utama, juga bala tentara, yang menjadi pekerja, menjadi istri. Awal mula pekerjaan menjadi istri itu di Sungai Gangga. Karena sungai itu menjadi selaras dengan aturan sucinya masyarakat setempat. Seluruh Jawa Barat setiap tahun, banyaklah orang mandi di Sungai Gangga. Dapat menghilangkan dosa dalam ritual sucinya seumur hidup. Ini, sebagaimana di negeri Barata yaitu mengikuti persis tingkah laku di negeri asal leluhurnya Sang Purnawarman. Adapun pekerjaan itu memperkokoh dan membuat bagus sepanjang tepian sungai, dimulai pada tanggal 12, sampai 20 paruh
Gelap bulan Margasira sampai 15 paruh terang, bulan Posya pada 332, di tahun Saka atau 410 Masehi. Lantas Sang Purnawarman membuat upacara persembahan kepada semua Brahmana-Brahmana. Persembahan itu dari Sang Maharaja, rinciannya. Masing-masing yakni 500 sapi pakaian kuda 20, gajah seekor. Diberikan kepada raja wilayah ini dan berbagai hidangan lesat. Pekerjaan itu dibuat oleh beberapa ribu penduduk lelaki perempuan dari berbagai daerah. Mereka yang telah menyelesaikan pekerjaan semuanya diberilah persembahan itu. Karenanya senang hati mereka. Lantas 2 tahun. Kemudian pekerjaan yang memperkokoh dan membuat bagus di tepian Sungai Cupu, sungai di Cupu Nagara. Sungai itu airnya mengalir hingga ke Kedaton kerajaan ini. Pekerjaan dibuat pada 4 paruh terang bulan Srawana sampai 13 paruh gelap, bulan Srawana 334 di tahun Saka, atau 412 Masehi. Kemudian Sang Purnawarman membuat upacara persembahan kepada Brahmana-Brahmana. Dan semuanya di situ dan memberi sapi 400 pakaian dan bermacam makanan lesat. Semua penduduk laki perempuan, yang telah merampungkan pekerjaan itu diberi hadiah dari Sang Maharaja. Karenanya orang tani, senanglah hatinya. Demikian juga, mereka para pedagang dengan menaiki perahu dari muara menuju desa-desa yang ada di tepian sungai. Demikian juga, pada 10-11 paruh gelap, bulan Kartika hingga 14 paruh terang, bulan Margasira, 335 di tahun Saka, atau 413 Masehi, yakni, memperbaiki dan memperkokoh sepanjang tepian sungai Sarasa atau sungai Manukrawa namanya lagi. Pada saat itu Sang Maharaja sedang sakit karenanya. Sang Purnawarman mengutus kepada Sang Perdana Menteri dan beberapa orang petinggi kerajaan, Panglima Angkatan Laut, Sang Tanda Pejabat Bea Cukai, Sang Juru, Sang Jaksa serta lengkap pengiringnya datang dengan menaiki perahu. Bukankah mereka mewakili Sang Maharaja membuat upacara persembahan kepada semua Brahmana-Brahmana? Persembahan itu rinciannya satu persatu, sapi 400 kerbau 80, pakaian Brahmana, sebuah bendera simbol Tarumanagara, kuda 10, sebuah patung Hyang Wisnu, bahan makanan lesat. Semua penduduk yang ikut merampungkan pekerjaan juga mendapat hadiah. Mereka para petani senang hatinya, sebab Tegal miliknya tanahnya subur, karenanya itu. Tegal teraliri dari sungai itu, oleh karenanya di kala musim kemarau, tidak kekeringan. Pada saat itu jika ada penyamun dan bajak mereka dihukum mati. Banyak penduduk susah hidupnya termasuk juga banyak berduka lara. Karena adanya 4 macam kasta di antara penduduk seluruh bumi. Jawa Barat, banyaklah penduduk memeluk dan menyembah Wisnu. Menyembah Sangkara dan menyembah Pita, Brahma, sebagaimana kebiasaan sejak dulu, mengikuti sama persis leluhurnya mereka Brahmana. Dan semua senantiasa bersungguh-sungguh memohon doa, dan mendoakan kepada Sang Maharaja dan Permaisuri termasuk juga sanak keluarganya. Sedangkan penyembah Buddha tak seberapa telah dijadikan aturan adat yang berlaku di kerajaan Taruma pada saat itu. Yawet telah menyelesaikan. Sementara pada suatu pekerjaan besar, itu Brahmana-Brahmana semuanya telah menerima anugerah dan Sang Brahmana memberikan berkat kepada Sang Maharaja yang diperuntukkan ini bertujuan terhindar dari sihir ilmu hitam, dan hendaknya penduduk memiliki simpanan bahan pangan yang melimpah. Setelah itu Sang Purnawarman memperbaiki dan memperkokoh sepanjang tepian sungai Gomati Sungai Candrabaga. Adapun sungai Candrabaga beberapa puluh tahun yang lampau, oleh Sang Raja di Raja Guru yakni bapak tuanya Sang Purnawarman telah membuat bagus dan memperkuat sepanjang tepian sungai itu. Ini dikerjakan untuk kedua kalinya. Saat itu sungai Gomati dan sungai Candraboga oleh Sang Purnawarman itu pekerjaan dimulai pada 8 paruh gelap bulan Palguna, hingga selesai pembuatan itu pada 13 paruh terang 339 di tahun Saka, atau 417 Masehi. Adapun pekerjaan di Sungai Gomati dibuat oleh beberapa ribu penduduk lelaki perempuan dari berbagai daerah semuanya masing-masing membawa perkakas tajam, kapak, beliung, golok, dan lainnya lagi. Mereka kerja bakti kepada Sang Maharaja, tampaklah mereka, di siang, dan malam. Bekerja membentuk barisan tak terkendalikan, tanpa diperintah, di tepi sungai, terentang bagai garis lurus tak terputus agar hendaknya tak terhalang. Selanjutnya Sang Purnawarman mengadakan kurban sempurna.
serta peresmian pemberian persembahan kepada Brahmana-Brahmana yaitu sapi 1000, pakaian dan berbagai makanan-makanan yang lezat. Sedangkan, mereka raja wilayah, ada yang diberi persembahan kerbau, ada yang diberi persembahan emas, perak, ada yang diberi persembahan kuda, dan lainnya lagi. Lalu Sang Brahmana memberikan berkat kepada Sang Purnawarman. Di situ Sang Maharaja membuat tulisan di batu, demikian. Juga ada di daerah lain, Sang Purnawarman senantiasa membuat tulisan merah di batu, lalu patung dirinya telapak kakinya, telapak kaki kendaraannya yakni gajah Sang Erawata, bendera simbol kerajaan Tarumanagara, kemasyhuran kepahlawanannya dan lagi, semuanya itu tersurat di batu ada di sepanjang tepian sungai, di beberapa daerah. Adiknya perempuan Haranawarman Dewi namanya, diperistri oleh orang kaya raya dari negeri Barata, yang memiliki berpuluh perahu besar. Kemudian adiknya lelaki beberapa orang, masing-masing ada yang menjadi duta di kerajaan Cina, duta di Swarnabumi, negeri Syangka. Ada yang menjadi petinggi kerajaan, ada yang menjadi panglima angkatan laut, ada yang menjadi jaksa. Sedangkan putranya yang tertua menjadi putra mahkota, yakni Raja Muda, ia bergelar Sang Wisnuwarman. Selanjutnya, pada 3 paruh gelap, bulan Yesta hingga 12, paruh terang, bulan Asada, 341, di tahun Saka, atau 429 Masehi, Sang Purnawarman memperbaiki dan memperkokoh sepanjang tepian sungai. Juga memperdalam sungai itu, Sungai Taruma nama sungai itu. Sangatlah besarnya sungai di sebelah kiri, dari Kerajaan Taruma di bumi Jawa Barat. Setelah rampung pekerjaan itu, Sang Purnawarman mengadakan kurban, yang sempurna dengan upacara pemberian berkat kepada Brahmana-Brahmana, yaitu sapi 800 pakaian dan berbagai makanan-makanan lezat bahkan 20 kerbau dan lainnya lagi. Lalu semua Brahmana memberi berkat kepada Maharaja Tarumanagara. Setelah menjadi Maharaja lamanya 39 tahun, beliau wafat di usianya 62 ya disebut Sang Lumah, yang wafat di sungai Taruma. Setelah Sang Purnawarman wafat, kemudian Sang Putra Raja tertua, yakni Sang Wisnuwarman namanya, meneruskan ayahandanya menjadi Raja Tarumanagara di bumi Jawa Barat. Adapun yang mencapai putra mahkota, baik tingkah lakunya, dan apa yang menjadi perkataannya tak kurang istimewa, serupa ayahandanya, beliau berani tindakannya. Perkasa raja paling utama, bagai di medan pertempuran saat berperang. Beliau Sang Wisnu yang mahir berperang. Sang Wisnu dinobatkan menjadi Raja Tarumanagara, dikala sempurna-sempurnanya di 14 paruh terang, bulan Posya, 356 di tahun Saka atau 434 Masehi. Tidak lupa Sang Maharaja Wisnuwarman mengadakan pesta besar Sayampratar selama 3 hari 3 malam. Istana kerajaan dihiasi dengan berbagai bunga yang harum. Semua raja bawahan dari kerajaan kecil tanah Jawa Barat ada di situ, beberapa utusan dari negara sahabat. Pemimpin bawahan raja, yakni Sang Perdana Menteri, beberapa petinggi kerajaan Tarumanagara ada di situ, lalu Sang Brahmana, Sang Pendeta. Semuanya, Panglima Angkatan Laut, Sang Pemimpin Angkatan Perang, beberapa pemimpin pasukan wilayah, lalu istri raja, dan banyak lainnya lagi. Dan mereka semua dijamu dan menyantap berbagai makanan lezat. Sebab, berbagai hidangan dan wesaleh Yamadupanadi ada di situ termasuk juga membuat acara pesta besar ada gending dan penari berparas cantik. Melihat penarinya cantik, semua lelaki mabuk asmara bersamaan dengan itu. Berbagai makanan dan kiriman makanan lezat dihantarkan oleh pembantu yang mulia istana dengan rupa yang cantik. Sangatlah meriah pesta itu. Lalu mereka semua mendoakan kepada Sang Maharaja Tarumanagara. Lalu pada 2 paruh terang, bulan Maga 357 di tahun Saka, atau 435 Masehi, Maharaja Tarumanagara mengutus dutanya di negeri Cina, negeri Barata, negeri Syangka, negeri Campa, negeri Yawana, Swarnabumi, Bakulapura, negeri Singa, negeri Dama dan semuanya negara sahabat. Juga semuanya raja yang ada di Dwipantara. Adapun kedatangan para utusan diperintahkan untuk memberi tahu jika Maharaja Wisnuwarman menjadi raja di Tarumanagara menggantikan Sang Purnawarman, termasuk juga persahabatan yang telah berlangsung tak putus. Janganlah kita bercerai-berai, sudah sepatutnya lah
Kita mempererat saling mengasihi, saling bergandengan tangan. Janganlah saling bergandengan dan saling mengadahi, mencari muka, dan cinta. Kepada negara tetangganya. 3 tahun kemudian setelah ia Sang Wisnuwarman menjadi Raja Tarumanagara, ada peristiwa gempa bumi. Namun kecil dan tidak lama, setahun kemudian ada kejadian gerhana bulan. Tetapi tak lama kemudian selesai. Kedua kejadian itu, oleh Sang Maharaja. Sebagai pertanda bahaya, agar selamat dan terhindar dari mara bahaya. Terhadap negaranya Maharaja mengikuti nasihat Sang Brahmana. Siddhi mantra, yang memiliki mantra gaib, berjalanlah Maharaja mengikuti aliran sungai Gangga, yang ada di wilayah Indraprahasta. 2 bulan kemudian Sang Wisnuwarman dikala sedang tidur bermimpi. Melihat harimau tua, babi hutan, garuda, beruang, dan beberapa ekor satwa lainnya lagi, semuanya hewan liar, semua hendak menyerang Sang Maharaja yang menaiki gajah muda. Sang Maharaja nyaris jatuh ke tanah. Tetapi Sang Gajah Muda berkelit dan menghindarkan dari mara bahaya. Tiba-tiba datanglah Brahmana menaiki Sang Gajah Erawata, lalu menyerang semua hewan buas yang maju, matilah mereka menjadi bangkai. Tetapi Sang Garuda bermuka jahat tak dapat ditundukkan, sebab bolak-balik ke angkasa. Kemudian Sang Garuda terus-menerus membuntuti Sang Raja berupaya seluruh daya menyeranak putra Sang Purnawarman. Dikala Sang Garuda dan hewan buas hingga sekian lama berkelahi, lantas Sang Erawata kemudian melawan, saat bersamaan Sang Brahmana naik terbang. Melompat menyerang Sang Garuda kalah oleh Sang Raja, jatuhlah ia lantas mati. Karena mimpi itu, Sang Wisnuwarman gelisah batinnya. Karenanya sejumlah tetua desa serta petuah Sang Brahmana pendeta dikedepankan dan dilaksanakan. 3 hari kemudian Sang Wisnuwarman dengan pengiringnya juga Brahmana-Brahmana, semuanya berangkat ke arah timur, ke kerajaan Indraprahasta. Di sini Sang Maharaja disambut gembira oleh Raja Indraprahasta yakni Sang Wiryabanyu namanya. Di kala pagi, merambang saat mentari belum ada di atas kedaton Indraprahasta Sri Raja. Bersama-sama Sang Wiryabanyu dengan Sang Brahmana, semuanya serta pengikutnya telah berada di tepian sungai Gangga, Sri Raja. Dan Sang Wiryabanyu, Sang Brahmana, semuanya serta petinggi kerajaan. Dan beberapa orang raja bawahan Sang Tanda, Sang Juru, Sang Raja Wilayah. Semuanya lantas mandi di pemandian di tepi sungai Gangga. Sepanjang tepian sungai dijaga oleh bala tentara membawa berbagai senjata bersiaga. Lengkap, yakni tombak, gada, panah dan pedang, cis, belati, keris dan sebagainya lagi. Tampak dari kejauhan pasukan itu semua sama-sama menggenggam senjata dan baju zirah. Setelah Sri Raja yang besar berjalan menuju pertapaan lalu menyembah kepada tempat suci, kuil Candi Batara. Wisnu dan Bahtara Sangkara, Siwa, yang ada di situ. Setahun kemudian setelah Sang Wisnuwarman mandi di sungai Gangga, adalah suatu peristiwa di dalam kedaton yaitu dikala Sri Raja dan Permaisuri sedang tidur, di malam hari ada orang bersembunyi menyusup lalu berjalan menuju peraduan Sri Baginda, dengan membawa pedang terhunus dan belati keris. Lantas orang itu mengarahkan pedangnya pada Sang Raja. Dikala ia hendak membunuh Sang Raja, jemarinya gemetaran, berkeringat tangannya, merosot pelahan. Pedang itu ke bawah, Sri Baginda kaget bangun juga Sang Permaisuri. Orang itu kemudian ditangkap dan diikat dengan tali, Sang Raja murkalah. Akhirnya bala tentara semuanya datang ke situ. Adapun karenanya Sang Marabahaya tangan jemarinya gemetar. Berkeringat ketika melakukannya, Sang Marabahaya telah lama tak berhubungan dengan istrinya serta ia ketagihan berhubungan dengan banyak wanita. Di situ ia melihat Sang Permaisuri tak memakai busana tak terbalut pakaian satupun. Karena melihat Sang Permaisuri tidur tak memakai pakaian jadi ia ingin menggauli. Karenanya apa yang diperbuatnya, tanpa hasil. Disebutkan itu Permaisuri, sangatlah mengagumkan rupa beliau, tiada duanya, di Pulau Jawa. Beliau adalah adik perempuan Raja Bakulapura. Sang Permaisuri, yakni Suklawarman Dewi namanya. Bercahaya indah istimewa wajah beliau, dia wanita sempurna. Kecantikannya, bagai bidadari turun ke bumi, siapapun melihat sang ayu tertariklah senang hatinya. Sedangkan sang suami, yakni Sang Wisnuwarman, adalah raja yang sangat baik perilakunya serta lembut dan saleh. Beliau amat pandai bermain sejenis permainan catur, berbeda
Perilaku ayahandanya sangat pemarah, galak, menakutkan dan sukalah ia berperang dengan musuhnya. Beberapa orang istri Sang Purnawarman. Dahulu, semua istrinya masing-masing berputra. Dari permaisuri Sang Purnawarman beranak ia Sang Wisnuwarman. Raja yang senantiasa memiliki belas kasih dan cinta kepada sesama manusia.